intinya sih sebenarnya dia adalah sakit hati kan dengan sang mantannya. Dan akhirnya diganggu oleh guna-gunanya dengan mandi suci. Saya ngelihat di sini kok ada air kelapa segala ya. Itu apa ya? Itu persyaratan dari orang pinternya. Jadi saya harus mandi suci pakai darah ayam hitam, lalu air kelapa hijau, terus air kembang 7 rupa di tengah-tengah sawah. Oke. Justru ritual itu malah mendatangkan sesuatu yang aneh ya, yang saya lihat di sini. Sangat menyeramkan sekali. Benar-benar luar biasa serem sih kalau orang lain yang lihat. Sosok wanita. Oh, itu dari ritual mandi suci yang dia lakuin itu, Roy? Iya. Entah kenapa sih nyebutnya suci, mandi suci. Saya juga bingung kenapa dia bisa nyebutin itu. Padahal nggak ada suci-sucinya sama sekali kan. Di tengah sawah dengan menggunakan darah, ada kelapa hijau juga. Iya. Iya. Oke, yang kamu lihat ritual ini memang mengundang banyak makhluk astral lainnya, Roy? Iya. Saya ngelihat di sini ada kuntilanak merah. Serem banget gelantungan di sini di lemarinya dia, tempat dia tidur. Kemudian dia tidur di kasurnya, bareng-bareng dia tidur. Saya curiga juga Kandar datang ke sini dan kemari justru ingin terlepas dari teror-teror mimpi buruk yang setiap malam dialamin oleh Kandar. Jadi setiap dia mandi kayak ada yang ngawasin. Setiap dia tidur kok ada yang tidur ya. Dan dia ngerasa kayak insomnia terus berulang. Itu hanya perasaannya aja atau memang bener ada makhluk-makhluk itu, Roy? Kalau saya lihat dari mata batin saya lihat ada. Ada. Matanya juga nggak fokus karena kurang tidur dan ada eye bag, kantong mata. Dan menyebabkan dia jadi kehilangan fokus. Itu sih. Dia ngeliatin seseorang itu dengan tatapan yang sinis dan tajam, kuntilanak merahnya. Jadi sangat menyeramkan sekali kalau dilihat. Karena kan gak wajar, warnanya merah semuanya. Kamu ngelihat si makhluk ini ada di sekitar kita saat ini? Ada. Kamu juga melihat itu nih kan? Ada banget. Ngikut ya. Iya ngikut ya. Ngikut kemana dia pergi kayaknya. Tapi jangan ngabisin energi kamu loh, Nika. Is it? Iya. Nika. Nika. Oke. Nika Indah. Oke. Kawin. Dan iya, it's a red. Iya merah sih, emang merah. Saya curiga merah ini adalah dia tuh waktu cara meninggalnya dia itu bener-bener berdarah banyak di satu perairan, di satu sawah bahkan kubangan. Oh iya. Bener, ini kubangan. Jadi ini sebenarnya karena banyaknya darah. Oh my. Saya mendengar gini. Kamu pintar sekali, Roy. Oh, kamu dengar suara nggak? Terungkap ya? Kayak ada suara-suara. Iya. Bisik-bisik. Ini terungkap. Kamu bisa memperagakan suara kuntilanak kan? Cobain deh pancing saya untuk lihat. Coba biar dapat ilustrasinya buat Roy. Itu yang saya dengar di kepala saya. Ini makhluk ini yang ngeluarin suara seperti itu. Kuntilanak merah. Darah. Lalu apa lagi yang kamu rasa, Nika? Dia kayak balas dendam. Iya. Sepertinya kayak balas dendam kuntilanak ini. Saya ngelihat juga seperti itu. Dia balas dendam. Saya ngelihat kenapa bajunya bisa merah karena ternyata dia tuh pas perjalanan pulang dari satu kerjaan lalu kemudian secara sadis dan membasahi tubuhnya. Lalu darahnya menjebret semuanya. Kemudian dia bertransformasi menjadi kuntilanak merah. Saya yakin Mas Kandar tahu tentang ini. Sorry, mohon maaf. Pekerjaan kamu sebelumnya apa ya? Saya kerja security, Mas.
Oke, saya tahu ini. Sebagai seorang security, tentu udah pernah dengar cerita tentang ini dong harusnya. Iya, Saya pengen sekalian ngungkap deh keberadaan makhluk halus ini kenapa. Jangan bilang kamu kenal nih pelakunya dan korbannya siapa. Pernah adakah perempuan yang meninggal sampai darah semuanya membasahi bajunya dia? Rambutnya panjang, ada kantong matanya, dan menatap sinis. Kayaknya itu teman saya, Mas. Teman Anda? Iya. Yang meninggal nggak wajar. Meninggal wajarnya kenapa? Waktu pulang kerja. Semuanya sama ya apa yang saya ceritain ya. Kamu tahu sebelumnya dia bakalan dibunuh. Maksud saya, kamu kenal pelakunya. Saya bukan curiga sama kamu juga ya, bagian dari mereka. Bukan. Tapi kamu tahu itu komplotan, kenapa kamu nggak cegah ya? Oh, jadi Mas Kandar tahu kalau dia mati karena perbuatan satu komplotan? Bukannya tugas kamu adalah ngejagain satu komplot? Iya, tapi pada saat itu saya nggak berani, Mas. Karena Tapi pertanyaan saya ya, sorry ya saya potong dasar sekali. Tapi kamu tahu kan siapa-siapa aja yang telah dan ini perempuan jadi kuntilanak merah? Kalau enggak nggak mungkin dia akan ikut terus sampai sekarang, Kandar. itu orang Bantu saya mengungkap teka-teki misteri ini. Lihat deh tatapan matanya. Saya yakin, Bay, dia pasti tahu tentang cerita ini. Tapi kamu pura-pura pergi dari kasus ini ya. saya sih setahunya itu kayaknya sih perbuatan teman saya, Mas. Perbuatan teman Anda? Iya, yang cintanya ditolak sama perempuan itu. Jadi ada teman Anda cintanya ditolak sama seorang perempuan, Iya. terus dengan komplotannya pacarnya itu, orang itu yang ditaksir itu. Iya benar, Mas. Tapi saya nggak berani untuk ikut campur dalam itu, Mas. Itu dia sudah melakukan kriminal, Mas. Saya nggak berani itu kalau pembunuhan gitu, Mas. Saya angkat tangan. Jadi artinya kamu nggak bisa ngungkap ini semuanya dong. Ntar kalau kamu dihantui terus, salah siapa coba? Pantesan, dari tadi saya bingung. Kenapa sih si perempuan ini terus-nerus ngintai sampai ke kamar-kamarnya segala? Oh, Kalau nggak ikut ada terus hubungannya. karena dia tahu ya kejadian Iya. itu, tapi dia nggak berani untuk ungkap. Sebenarnya ini perempuan ini, almarhum ini, arwah ini menyampaikan pesan dong. Iya, bener banget, Bay. Satu-satunya saksi mata yang dia bertahan. Lihat dia. Ternyata ada kasus ini ya. Ternyata saling kaitan ya gitu. Saya baru tersadar juga. Iya, ini baru terungkap sekarang. Dari tadi ceritanya nggak ada ngebahas dan nyinggung soal ini soalnya. Soalnya saya ngerasa gini. Karena maling kalau ngaku semua penjara penuh bukan? Iya, benar. Tapi yang paling ngenes di sini dia tahu loh dan dia profesinya. Tapi saya tidak menjudge profesi. Nah. Oke. Jadi sebenarnya dengan dia melakukan ritual yang dia bilang mandi suci ini, mengundang makhluk-makhluk astral lainnya, termasuk arwah perempuan ini yang memang energinya sangat kuat untuk minta Kandar mengungkap semua kejadian ini. Betul, baik. 100% ya. Jadi saya harus gimana, Kak Roy? Saya harus datang ke orang pintar itu atau buat mengungkap ini semua? Jalan satu-satunya bukan kamu balik lagi ke orang pinter. Tapi saya pengen banget Kandar, kamu mengakui semua kejadian ini ke Kan. Iya. I'm so sorry can't say that, but Diungkap apa yang sebelumnya ini tersimpan. sini saya jadi serba salah tentang ini. Saya juga bingung ya.
Terus dia bilang selalu diikuti sama siluman buaya dan genderuwo. Apa itu ada kaitannya dengan Ritualnya. ritual dan mantan pacarnya yang sampai sakit jiwa? Iya, justru karena karmanya dia melakukan perbuatan buruk sama mantan pacarnya sampai sakit jiwa, jadi dia diikuti oleh banyak makhluk lain seperti buaya, badannya orang, tapi kepalanya buaya. Itu lihat tangannya tuh, kayak gerak-gerak sendiri. Terus udah gitu, sosok-sosok yang lain. Itu kenapa? Jadi saya minta tolong sama Bro. Saya akan nolongin, tapi asalkan Kandar juga bantu dirinya dia sendiri. Kamu ada bawa sesuatu juga ya? Ada, saya bawa jimat. Bawa jimat, boleh saya lihat? Boleh Kak, sebentar ya Kak. Matanya. Matanya kayak nangis tapi apa gitu. Iya, nangis tapi berair, terus tatapannya kayak bukan dia sih. Apa itu? Boleh di dekatnya Mas Kandar. Mas Kandar boleh dibuka. Silakan diungkap. Ini ada cincin dari orang pintar itu. Ada batu mustika. Oke. Ada lagi yang besar. Belenggunya beda. Itu apa ya? Ini minyak misik untuk merawat. Minyak mistik. Iya, Misik. Misik. misik untuk merawat jimat ini. Diolesin gitu? Iya, diolesin. Oke. Oke. Apa lagi? Cuma saya punya 3 aja, satu lagi itu. Itu apa lagi? Ini jimat-jimat ini didapat dari dukun yang waktu itu menyuruh Anda mandi suci itu. Iya. Jadi setelah itu dikasih jimat-jimat ini untuk guna-guna mantan pacar. Iya. Dan sampai sekarang masih diritualin, diolesin minyak misik ini. Iya masih. Terakhir kapan? Terakhir minggu lalu saya olesin. Minggu lalu masih diolesin dong. Iya. Minggu lalu masih diolesin tuh untuk apa ya? Ini untuk dia memang harus dioles, harus di. Kalau nggak diolesin apa yang akan terjadi? Bisa-bisa saya bisa celaka. Pernah dibuktikan? Pernah. Apa yang terjadi? Yang terjadi saya sakit-sakitan, Mas. Sakit-sakitan sampai di tempat kerja itu saya tiba-tiba pingsan, Mas. Coba tolong dibenerin dulu maskernya, Mas. Oke. Kamu ngelihat apa, Roy, dari jimat-jimat yang dia keluarin ini? Saya bukan yang ngelihat solusi, malah saya ngelihatnya malah masalah baru lagi. Saya tiba-tiba ngelihat dalam sekelebatan saya adalah kelihatan buaya, tapi badannya orang. Malah makin jadi ya. Oh jadi yang dia lihat siluman buaya itu rumahnya nih di jimat-jimat ini. Betul sekali, Bay. Jadi ternyata kita dibuat keblinger nih dari tadi. Iya. Ini sebenarnya siapa sih dan siapa sih pelakunya apa dan apa? Ternyata nggak jauh-jauh dari rumahnya. Kita pikir itu dari ulah apa dan ternyata itu sebenarnya rumahnya ada di dia sendiri. Gampang sih, Iya. Mas Kandar. Kalau saya sita itu semuanya,
pastinya udah nggak ada rumah lagi dong. Dan Kandar nggak ada lagi benda yang untuk disembah. Iya betul. Jadi nggak ada yang perlu diritualkan lagi, nggak ada yang perlu diolesin minyak misik lagi. Iya. Lalu kemudian yang buaya-buaya tadi rumahnya otomatis udah keambil dan nggak akan ganggu lagi. Iya, tolong dibantu Kak Roy. Saya merasa terganggu banget Kak Roy dengan hari ini. Siap malam saya nggak hampir insomnia, nggak bisa tidur Kak. Saya tidur tuh nggak berani, namanya tuh celentang. Kalau saya tidur celentang itu pasti bangunnya kembali tuh nggak bisa, susah. Karena sering merasa dicekik dan merasa Tindih ya? ditindih. Kayak berat banget gitu. Dan kasurnya pun itu sering goyang sendiri. Kasurnya itu sering kayak dibanting-banting gitu Kak. Dan saya tuh nggak tahu harus gimana lagi Kak. Saya udah coba datang ke orang pintar lagi ke sana, ternyata orangnya nggak ada Kak. Orangnya udah pindah. Makanya saya kesini minta tolong sama Kak Roy. Sayangnya saya bukan orang pintar yang seperti orang-orang bayangin. Saya hanya membantu pada seseorang, ternyata orang tersebut yang bantu dirinya sendiri. Saya hanya sebuah jembatan, intinya sih seperti itu. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan melabelkan siapa-siapa, ya cuma seseorang yang membantu saja melihat masalah dari perspektif yang berbeda. Itu aja sih.